hadirin yang berbahagia, stunting masih menjadi salah satu tantangan yang serius dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Kabupaten Jombang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif, produktivitas di masa depan, serta kualitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting harus dilakukan dan berkelanjutan. Salah satu kunci utamanya adalah melalui pemenuhan gizi seimbang, mulai dari kehamilan sampai anak usia 2 tahun, dan tentunya dengan sampai 5 tahun. Bagaimana untuk menurunkan stunting, meningkatkan perbaikan gizi bagi keluarga ini, maka peran kader PKK menjadi sangat penting dan sebagai ujung tombak masyarakat yang berinteraksi langsung kepada masyarakat, khususnya sasaran mulai ibu hamil, ibu balita, ibu menyusui, serta seluruh sasaran pasangan usia subur. Tentunya kader-kader ini mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa dibuktikan dengan adanya keberhasilan yang diraih Pak Bupati dengan penurunan stunting ini. Tim penggerak PKK memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya melalui upaya percepatan penurunan stunting melalui Pokja 4, yaitu di bidang kesehatan keluarga dan lingkungan. Tentunya kami selalu mendorong upaya peningkatan kapasitas kader yang lebih aktif, kreatif, inovatif dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. Kegiatan hari ini mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita, memberikan semangat, meningkatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga dalam menjalankan tugas kita semua dapat lebih meningkatkan kualitasnya untuk menyongsong generasi emas di masa yang akan datang. Demikian yang bisa sampaikan. Saya membacakan sambutan Ibu Bupati beliau selalu menekankan, mari kita bersama-sama selalu bersinergi, berkolaborasi. Tentunya stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Penurunan stunting tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas PPKB BPPA. Penurunan stunting tidak hanya bisa dilakukan oleh OPD saja. Tentunya peran PKK, kader PKK sangat dibutuhkan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mewujudkan program pemerintah khususnya untuk Kabupaten Jombang dalam upaya penurunan stunting serta meningkatkan cakupan ASI inklusif dan meningkatkan perbaikan gizi bagi masyarakat. Nah ini tentunya tujuannya bagaimana? Kita pilih, ingin anak kita sehat ceria atau sakit. Nah ini ya. Jadi kalau udah sakit itu, waduh, saya punya pengalaman juga soalnya. Saya tuh melahirkan ya bukan stunting lagi, masih 6 bulan imatur ya. Bayinya cuma berapa? 1,6 kilo. Betapa sulitnya, betapa menghabiskan uang. Tapi saya lihat, saya tetap memberikan ASI pada waktu itu. Sampai setiap hari itu diceloti Pak Effendi waktu melahirkan bayi yang selain prematur juga kurang gizi. Tetapi karena saya niat banget itu memberikan ASI, terus memberikan makan yang sesuai, dalam waktu usia 6 bulan itu sudah sama dengan bayi biasa. Jadi perkembangannya sesuai dengan itu ya. Lanjut, Mas. Nah, tentunya kalau dimulai dari anak yang ceria, maka dia akan apa? Mudah selalu ceria. Orang anak ceria itu dia mudah menangkap pesan, mudah menangkap informasi, dan dia tidak akan bingung. Anak-anak
formula harga yang mahal, kemudian juga karena pemberiannya harus sesuai, akhirnya diecerkan di masyarakat karena harganya belum mampu membeli masyarakat. Lanjut Mas. Nah, ini kita standar anak stunting sudah kelihatan ya. Jadi perkembangannya, pertumbuhannya sesuai dengan usianya yang harus kita perhatikan. Jadi ini dasar sesuai dengan usia anak. Lanjut Mas. Faktor utama yang menjadikan anak bergizi baik dan sehat. Nah, ini lucu ya Bu ya. Cucu kita kalau seperti ini lucu banget. Jadi mesti ketawa gitu ya, menyenangkan sehingga orang tua juga bahagia. Anak-anak kita juga tentunya kelihatan bahagia ya. Faktor utamanya untuk mewujudkan anak yang sehat seperti ini, yang pertama adalah kebersihan, sanitasi dan air bersih. Dari mulai apa? Mulai dari makanannya, airnya, bagaimana produksinya atau membuat makanan tadi. Jadi sanitasi yang bersih, tempat yang bersih, pengolahan yang bersih, bahan baku yang bersih. Nah, itu juga sangat menentukan. Kemudian yang kedua adalah makanan tadi. Makanan yang gizi seimbang. Sudah pernah dengar isi piringku? Dengar, ya. Jadi bagaimana untuk makanan bayi usia sesuai dengan usianya itu sesuai dengan isi piringku. Apakah banyak karbohidratnya atau sesuai dengan ukurannya, sayur, buah dan ikannya. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu pelayanan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang itu harus dilakukan, apalagi sekarang pelayanan posyandu dengan ada 6 SPM ya. Di situ salah satunya ada bagaimana konsultasi, bagaimana pelayanan untuk mendekatkan kepada masyarakat melalui pelayanan posyandu. Kemudian praktek pemberian makanan dan pengasuhan. Nah, Bapak Ibu, pemberian makanan dan pengasuhan nanti Mbak Ona akan membantu kami dan bagaimana, apakah sulit enggak membuat makanan PMBA itu? Tentunya kalau yang kita bayangkan ribet, akhirnya apa? Terus pokoknya sing ono air, kuah apa, terus kuah bakso, nyegat bakso dari luar ya, kuahnya banyak, terus kuah bakso. Nah, kira-kira kalau kita itu ada seberapa gizi yang terkandung? Otomatis anak juga makannya rasanya enak apa enggak ya? Tiap hari rasanya ya kayak gitu, akhirnya apa? Akhirnya bosan. Ya. Lanjut Mas. Fokus memperbaiki status gizi yaitu yang rawan gizi pada 1000 angka. Hari pertama kehidupan yaitu dimulai dari apa? Lahir. Sebenarnya ada awalnya lagi dari apa? Calon pengantin harus punya pesan. Jadi Bu Bidan kalau sambil buku itu kepada pengantin, jangan lupa ya apa pesannya. Nah, makan yang bergizi supaya nanti hamil sehat. Kemudian melahirkan bayi yang tidak sakit. Kemudian juga minum
Sudah ada ya. Jadi punya sesuai dengan program PKK pusat, kita itu ada 9 indikator yang dipilih. Jadi ada PKPS, ada kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, stunting, terus apa lagi? Mitigasi bencana, terus apa lagi? Ada 9 ya. Itu banyak memilih, monggo. Saya ingin memilih menuntaskan stunting dulu, boleh. Oh, dengan PKPS, karena stunting tidak bisa juga berdiri sendiri. Dengan kesehatan lingkungan dan PKPS, boleh ambil 3 tema. Jadi itu program yang insya Allah akan program Bapak Presiden dalam rangka mendukung nawacita. Jadi yang ke-9 ini ya. Kemudian sesudah hamil, ibu menyusui, nah itu ya. Jadi pada waktu ASI, pemberian ASI mulai pertama lahir sehingga harus diberikan. Nanti akan dibahas tersendiri untuk ASI. Yang selanjutnya anak usia sampai dengan 2 tahun. Ibu-ibu perlu saya sampaikan bahwa perkembangan otak kita, otak anak tadi, maka akan berhenti di usia berapa? 2 tahun. Jadi kalau panjenengan memberikan makanan yang betul pada usia 0 sampai 2 tahun, itu maka dia akan saraf-saraf otaknya itu sangat luar biasa. Dan simpul-simpulnya akan menyambung dengan luar biasa dengan makanan yang gizi seimbang tadi. Banyak contoh yang bisa kita lakukan pada pemberian makanan pada anak balita tadi. Saya punya contoh cucu saya itu, anak saya itu strength kalau memberikan makan. Anaknya itu kalau nggak habis, saya kalau suruh pulang itu saya diseneni, ibu mesti nggak habis kan? Tapi anaknya itu luar biasa. Tapi anaknya itu memang selain itu IQ-nya itu sama dengan Pak Habibie 160. Kemudian itu yang pertama, kedua kuliahnya di Korea, beasiswa dari Al-Azhar. Jadi dia tidak punya ijazah SMP. Dari SD, SMP 1 tahun karena dapat beasiswa ke Korea, langsung kelas 1 SMA di Korea. IQ-nya memang luar biasa. Dan di Korea itu sangat dihargai. Se-Indonesia itu ada yang dikumpulkan Bu, yang IQ-nya tinggi itu tapi harus ada pengabdian terakhirnya itu. Jadi tidak boleh pulang sudah selesai, harus pengabdian dulu di situ selama 2 tahun kalau nggak salah, baru boleh kembali ke negaranya masing-masing. Ini contoh baik aja bahwa kita yakin dengan pemberian makanan bayi mulai ASI eksklusif, mulai ibu hamil tadi sampai usia minimal usia 2 tahun tadi. Kalau sesudah 2 tahun sampai 5 tahun untuk apa? Tumbuh kembang sesuai usianya, tingginya, beratnya. Lanjut Mas. Faktor terjadinya stunting. Nah ini tulisannya kok kebolak ya. Kira-kira apa saja? Kelihatan dulu. Ibu hamil kurang betul. Mulai dari ibu hamil kurang gizi tadi. Kemudian selanjutnya bayi lahirnya apa? Gizinya di bawah, lahir rendah, yaitu BBRR. Itu yang saya contohkan tadi. Anak saya 1,6 luar biasa Bu, menghabiskan uang. Karena harus apa? ASINya juga harus luar biasa. Makanannya juga tidak hanya makanan biasa, harus ada apa itu, saya kalau beli itu mesti pesen Pak Effendi. Kemudian selanjutnya apa Bu? Tidak mendapatkan ASI, tidak sesuai, PASI-nya tidak sesuai dengan usia dan tatanannya. Itu ya. Kadang-kadang sudah kalau ditanya ibu yang punya anak stunting mesti, anak saya itu makannya banyak. Kira-kira percaya apa tidak? Tidak. Karena apa? Mungkin karena ada faktor penyakit. Tapi kalau sudah diobati
wisata. Karena dengan tinggi badan yang kurang atau dengan perkembangan pertumbuhan yang kurang. Remaja kurus dan pendek maka akan melahirkan dewasa juga pendek. Apalagi sudah remaja sampai usia berapa batasnya? Sampai sudah 18 tahun itu maka orang tidak akan tumbuh kembali. Apalagi kalau sudah kita itu semakin tua semakin keras ya. Jadi ini adalah lintas generasi. Maka kalau anaknya kita sekarang membina anak yang gizi baik, mencegah stunting tadi, maka di tahun 2045 insya Allah stunting di Kabupaten Jombang akan menurun drastis. Ya, kemudian generasi penerus kita yang akan menggantikan kita semua itu IQ-nya lebih baik dengan pertumbuhan berat badan sesuai dengan usianya. Lanjut. Nah, dampak stunting yang saya sampaikan tadi, ini yang orang normal, ini yang stunting. Kita bisa tahu. Jadi kalau yang normal itu saraf otaknya menyambung dengan baik. Kalau yang stunting bagaimana? Banyak sumbatan yang tidak normal, istilahnya itu sambungannya itu kurang maksimal. Lanjut Mas. Nah ini berarti tak suruh cepat mutu sumber daya manusia ini masa usia emas atau yang kritis, gizi kurang dan infeksi. Gambarnya seperti ini. Gizi yang cukup dan sehat, yaitu otaknya itu sehat dan bersih. Kemudian tumbuh kembang otak tidak optimal karena banyak tadi yang saya sampaikan. Jadi otaknya kurang optimal. Kemudian tidak terpulihkan. Jadi karena banyak yang tersumbat tadi, banyak yang mestinya harus tumbuh dengan baik karena suplai makanan dan oksigen yang dari tubuhnya kurang, maka pertumbuhan otaknya tidak optimal, gitu ya. Sedangkan yang gizi baik, yang cukup dan sehat, anak akan cerdas dan produktif. Anak cerdas, sehat, mesti selain tumbuh kembangnya, dia akan ceria, mudah menangkap pelajaran, mudah bergaul, percaya diri, itu yang paling penting ya. Kemudian butuh SDM tinggi, otomatis aset bangsa kita akan meningkat. Lanjut Mas. Bagaimana mencukupi kebutuhan gizi bayi dan anak? Yang pertama ASI eksklusif tadi. ASI makanan yang paling sempurna. Usia 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja. Ya. Setelah bayi 6 bulan, maka ASI tetap diberikan, tetapi juga ditambah dengan kandungan gizi yang lainnya karena masih otomatis kandungan gizinya sudah harus ditambah dengan makanan yang lain. Perlu disempurnakan. Jadi pemberian ASI tadi dengan makanan pendamping ASI. Lanjut Mas. Nah ini beberapa banyak energi yang diberikan oleh ASI bagi bayi dan anak ini ya. Usia 0 ini ukurannya nanti akan kita praktekkan. Usia 0 sampai 6 bulan ini ASI 100%. Kalau 6 sampai 9 70%. ASI tetap diberikan tetapi harus ditambahkan ASI. Usia 9 sampai 12 bulan tinggal separuhnya lagi. Usia 12 sampai 24 bulan tambah seperempatnya lagi. Maka MPASI melalui PMBA ini harus kita kuatkan. Lanjut Mas. Nah, hal-hal yang dipertimbangkan usia, frekuensinya berapa kali makannya ya, jumlah MPASI seberapa banyak, ASInya juga sama. Kadang anak satu ASI eksklusif tetapi kurus, ternyata apa? Menyusuinya kurang tepat
Variasinya, pemberian makanan aktif, responsif. Nah, ini. Kira-kira yang responsif yang seperti apa? Sehingga anak mau makan. Terus yang tidak kalah penting, kebersihan. Itu paling penting ya. Lanjut. Nah, ini sudah terakhir karena nggak ada makan siang gitu ya. Semua ya esensi se-Indonesia. Kita lihat ini dengan lagu ya. Lagunya apa ini? MPASI, ya, MPASI, makanan banyak PASI, perhatikan, ada 7 faktornya, usianya, frekuensinya, perhatikan jumlahnya, jaga tekstur variasi, responsif dan bersihnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dilanjutkan dengan praktek ya. Saya untuk pembawaannya. Sambil nyanyi ya, sambil nonton ya. Ayo Mas. Nah, ini nanti Bapak akan nyambung peran dari MPASI. Jadi MPASI-nya mulai diberikan dari mulai anak usia 6 bulan. Mbak, di sini aja. Oh, boleh di situ tak? Meja situ dipindah. Di sini kita tahu usia 6 sampai 9 bulan. Masya Allah. Kemudian usia 2 sampai usia selanjutnya MPASI yaitu makanan pendamping ASI ditambahkan 2 sampai 3 kali makanan ditambah ASI tetap ya. Kemudian 1 sampai 2 kali makanan selingan. Ya. Kemudian jadi walaupun MPASI-nya sudah cukup juga selingannya harus diberikan. Kemudian tingkatkan secara perlahan. Jadi sekarang misalkan 2 sendok makan. Oh nanti kalau anak tadi berhenti, oh berarti pemberiannya frekuensinya yang mestinya 3 kali menjadi berapa? 4 kali. Anak itu kan mudah bosan. Kemudian apa namanya? Nah, tetapi harus sesuai dengan takaran. Mejanya pindah ke depan tak? Lanjut, Mas. Nah ini usianya sesuai. Jadi selingan. Di sini ada selingannya boleh 2, boleh pisang yang paling mudah. Kayak pisang. Kalau untuk melengkapi daripada makanan ini. Lanjut Mas. Nah ini usia 12 sampai 24 bulan. Jadi ukurannya nanti kita praktekkan bersama. Seberapa teksturnya, kemudian seberapa banyak frekuensinya sesuai dengan ukurannya. Lanjut Mas. Nah ini yang harus diperhatikan mulai untuk pemberian ASI sesuai pemberian makanan yang aktif dan responsif. Jadi biar anak makannya piringnya disesuaikan. Duduk bersama anak-anak bersikap sabar. Itu penting. Makanya kadang-kadang makannya bareng-bareng temennya. Itu kalau di TPG ya, karena pemberian ASI bareng-bareng itu meningkatkan makan, meningkatkan. Kemudian bayi anak makan begitu memperlihatkan tanda bahwa dia lapar. Kalau ada juga diperhatikan. Ajak anak bermain untuk menjadikan makanan sebagai pengalaman belajar. Ya. Kemudian anak sebanyak mungkin harus makan bersama keluarga. Saya kalau lihat suka lihat drama Korea, pendidikannya cukup bagus Bu. Dia makan mesti bareng-bareng dengan keluarga.
jangan berikan anak terlalu banyak minum. Jadi kalau sudah minum maka dia kenyang. Banyak ibu-ibu muda yang gulanya itu makan 1 sendok langsung. Nah, akhirnya makanannya belum habis sudah kenyang. Yang terakhir, beri pujian. Pinter bisa menghabiskan ini. Kemudian nanti tak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Cium sayang dari mama. Ya, itu mungkin beberapa hal nanti langsung dipraktekkan ya Mbak Ona. Monggo. Jadi kebersihan ini sangat penting mulai dari awal proses bahan alat harus diperhatikan. Nah, kasus-kasus MBG itu program sangat luar biasa, baik. Tapi ada keracunan, ada dia itu karena apa? Prosesnya ini yang harus diperhatikan. Kalau diperhatikan, insya Allah maka akan mendapatkan gizi bagi anak-anak kita. Ya. Lanjut, ini yang makan lokal. Jadi MPASI tidak selalu harus nasi. Mungkin pakai memperkenalkan kita dengan ubi, kentang, boleh sama aja. Jadi misalkan bosan, oh rasanya ternyata dikasih dengan ubi jalan ada manisnya, anak mau. Dengan kentang bisa atau lainnya. Nah, jadi MPASI itu berbagai macam harus masuk dalam penyajian daripada anak tadi. Maka nanti akan kita praktekkan bagaimana pemberian makan. Sekarang teorinya itu tidak dari bahan mentah membuatnya itu, tetapi dari yang sudah matang. Jadi tidak sulit ibu-ibu muda mau berangkat kerja, tidak usah sulit, sama dengan masakan keluarga. Hanya dipisah, mungkin buat kode tidak dikasih lombok, buat bobor bayam bisa nanti buat bobor bayam. Jadi atau buat sop dan sebagainya, sup cakar itu yang penting. Demikian dari saya. Selanjutnya kita bawakan untuk PMBA untuk prakteknya. Saya mohon maaf sekaligus saya akhiri ayat doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada, kalau bisa ini jam 10 kurang 10 ya, jam 10 itu sudah selesai ya. Karena masih ada yang lain, ada Bu Yuni ya. Ibu-ibu semua, tidak enak kalau sudah dapat materi kita nggak praktek. Karena apa yang dipraktekkan itu malah nempelnya lebih lama gitu ya, daripada kita hanya mendengarkan. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh Bu Nur tadi nanti kita praktekkan bersama-sama. Jadi ada 3 golongan usia yang nanti akan dipraktekkan, yaitu usia 6 sampai 9 bulan yang bentuknya tadi apa Bu? Bubur kental ya, bubur kental. Jadi kalau bubur kental itu kayak di sendok muninya ya apa Bu? Jadi kan itu yang 6 sampai 9 bulan. Kemudian 9 sampai 12 ya. 9 sampai 12 bulan itu gimana? Bentuknya apa tadi Bu? Cincang. Cincang ini bukan kotak-kotak loh nggih. Atau jenenge kayak berkat nopo wonten sambal goreng tawar nopo sambal goreng kental ya. Sanes sinonten itu oke. Jadi cincang itu halus ya, kecil-kecil, bolak-balik dikatakan makanya ada telenan di sini. Nah, yang terakhir usia 12 sampai 24 bulan adalah makanan biasa diiris-iris secukupnya. Jadi yang makanan biasa sudah usia 1 tahun ke atas gitu ya. Untuk yang pertama, karena itu bubur kental, senjatanya pakai apa Bu ini Bu? Saringan ya. Ini untuk cucunya panjenengan, saudara, ponaan ya, atau mungkin anggota posyandunya di wilayah panjenengan yang usianya 6 sampai 9 bulan. Tolong nanti bisa diteruskan informasinya bahwasannya kalau usia tersebut bubur kental senjatanya pakai saringan.
Kemudian kalau usia 9 sampai 12 bulan pakai telenan. Telenan ya. Nanti yang terakhir sudah enak ya, yang usia 1 tahun ke atas sudah seperti makanan biasa. Baik, kita mulai saja, tapi saya nggak mau sendirian. Saya mau ditemani panjenengan, biar jenengan juga ikut merasakan praktek. Jadi saya undang berapa? Satu kelompok 3 orang kan 2 orang? 3 orang. Berarti 9 orang. Monggo, ayo maju. Ayo Bu Ayu. Ayo Bu, monggo Bu. Bu Iswati, monggo. Mbak Swati khusus. Monggo Bu. 1, 2, monggo sudah bicara. Tugas ahli khusus. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Kurang 1. Itu tadi mau berdiri pada monggo. Ayo. 6. Kurang 3. Itu loh yang 6 ya? bensin Ayo. 7, 8. Bensin kurang 1. Kalau orang juga nggak apa-apa. Semakin banyak emas semakin meriah ya. Cukup 9. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 orang. Kelompok 1 3 orang. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 sini ya. 1 Y. Kelompok 2 Y. Lebih 1 Y. Kelompok kelompok 3. Kelompok 1 usia 7 bulan. Jadi pura-puranya panjenengan punya bayi usia 7 bulan. Usia 7 bulan bentuknya apa? Bubur kental. Senjatanya mana tadi? Sekarang panjenengan usianya nanti iya 10 bulan misalnya bayinya ya. Berarti pakai usia enak ya. Untuk ukurannya tidak sama loh ya, setiap usia ya. Masa usia 7 bulan sama dengan usia yang 12 bulan jumlahnya enggak kan? Tadi disampaikan berarti kalau usianya 6 sampai 9 bulan hanya 2 sampai 3 sendok makan ya. Buburnya jadinya cuma 2 sampai 3 sendok makan sekali makan. Kalau yang usia 9 sampai 12 bulan 2 sampai 3 sendok makan penuh bertahap ditingkatkan sampai setengah mangkok ukuran 250 ml. Setengah mangkok ya, sampai setengah mangkok ukuran air 250 ml. Jadi kalau 250 ml ini harusnya mangkoknya penuh. Harusnya penuh seperti ini. Ya, tapi karena usianya berapa? 9 sampai 12 bulan itu maksimal jadi setengah mangkok. Berarti separuhnya ini. Oke, paham ya Bu ya? Itu porsinya. Untuk anak usia 9 sampai 12 bulan 2 sampai 3 sendok makan penuh bertahap ditingkatkan sampai setengah mangkok ukuran air 250 ml. Dari mana tahunya? Bisa dari kelas yang ada dengan di rumah. Nah, kalau usia besar dari setengah mangkok ditingkatkan menjadi sampai 1 mangkok. Paham Ji? Porsinya oke. Sekarang monggo bisa dimulai. Silahkan memilih makanannya sendiri, diambil menggunakan piringnya masing-masing. Ini untuk apa? Ngambil makanannya. Untuk penyajiannya pakai mangkok semua ya, biar kita paham. Ini untuk penyajiannya kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 1.
usia 6 sampai 9 bulan. Kapan? Teksturnya kita lihat adalah bubur kental ya. Bubur kental itu berarti kalau kita ini ya, kalau misalnya dirasa masih terlalu padat boleh ditambahkan apa, bisa asin, bisa kuah gitu ya, bisa asin ataupun kuahnya. Jadi nanti pokoknya jangan terlalu encer. Dan porsinya adalah 2 sampai 3 sendok makan, bukan sendok teh ya, sendok makan. Berarti yang seperti ini. Ini dijumlahi sekali makan ya. Berapa kali dalam satu hari? 2 sampai 3 kali. Kalau usianya sudah apalagi 7 bulan tadi boleh ditambah selingan, misalnya 2 pisang ya, papaya, pokoknya jangan durian buat ibunya aja. Bacanya. Oke, terus untuk kelompok 1. Monggo, bagi yang mau pengen lihat silahkan bisa digeser Bu. Itu isinya Atau ada apa saja tadi ya kelompok 1 ya? Hati ayam, nasi ya, pertama nasi, terus hati ayam, sayurnya apa tadi Bu? Bayam, bobor bayam ya. Sama apa lagi? Tahu. Oke, sudah mengandung 4 bintang ya. Tadi 4 bintang ya, makanan pokok, kacang-kacangannya ada tahu atau tempe ya. Kemudian Fe hewani, protein hewani dari hati ayam. Kemudian ada buah dan sayuran. Sayurannya tadi ada bayam. Oke. Kemudian yang kelompok 2 usia 9 sampai 12 bulan. Jadi kalau mengawali usia 9 bulan, porsinya tidak sebanyak ini ya. 2 sampai 3 sendok makan munjung. Ya, 2 sampai 3 sendok makan munjung, bukan peres ya yang munjung. Nanti umur 10 sampai 11 itu baru naik sampai menjadi setengah mangkok. Dan teksturnya sudah cincang ya. Bisa dikatakan teksturnya cincang. Ini tadi apa saja kelompok 2 isinya? Nasi, hati ayam, tahu, telur puyuh, tempe. Sama sayurnya tadi apa? Bayam wortel. Ada kuahnya enggak Bu? Kuahnya dari yang mana? Yang dapur. Oke. Jadi untuk sayur anak balita tidak harus bening ya Bu ya. Justru yang bersantan itu lebih baik ya, karena lemaknya kan tinggi, bisa meningkatkan berat badan. Ini yang terakhir usia 12 sampai 24 bulan sudah makanan sehari-hari ya. Seperti ini harus mengandung 4 bintang. Kalau usianya sudah sampai 24 bulan atau 2 tahun ya harus penuh begini ya, sampai 1 mangkok ukuran air 250 ml. Jadi memang kenapa kita pakainya ukuran air? Karena panjenengan tidak semua itu punya timbangan ya. Masuk saat bermakan ditimbang ditambah dulu kan gak mari-mari ya. Saya rasa itu sudah jelas Ibu semua. Ya, semoga memberikan manfaat ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah semangatnya kuat, sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Semangat khusus semangat ini ya. Tadi sudah diperkenalkan saya yang terhormat Bunda Ririn, beliau Bunda saya Ketua Pokja 4, benar sudah tidak ya? Pengurus PKK Pokja 4 dan ibu-ibu semuanya, Bapak juga, Bapak itu kan Bapak Direksi lainnya sama Mas Yudi. Mas Yudi, nanti di
di pose yang paling cantik ya Mas Budi ya. Keren-keren sih. Bu, ini ya perkenalkan tadi sudah dikenalkan. Ini cucu saya ini Bu. Anak saya 3 cowok semua. Ini cucu saya cowok lagi. Alhamdulillah. Saya menolak dia tetap cantik di rumah. Kebetulan saya juga wakil ketua di PC Persadi Kabupaten Jombang. Ini yang pernah saya ikuti terkait perpentilan, ilmu yang akan saya berikan hari ini ya. Lalu saya bahas perpentilan kok di Juni itu, karena saya sejak 2010 sudah konselor Bu. Terus 2012 dilatih lagi di Bogor itu menjadi pelatihnya, namanya TOP. Ya. Nah, terus di tahun 2015 dilatih lagi ini yang di tempat kerja, jadi untuk melatih yang di tempat kerja perusahaan dan lain-lain, rumah sakit. Nah, terus terakhir di 2024 ada lagi di Bogor itu yang terupdate. Jadi ini ilmu sing terupdate ngoten nggih, ternew ngoten nggih. Nah, terus masalah pelatihan perpentilan pengen gak karuan. Jenengan iki kok dikai waktu paling lama 1 jam sudah sama praktek dan diskusi. Padahal kudune Bu niku sak minggu 5 dino. Kudune. Ngoten nggih. Dadi mangke sing tak kekno sing praktek-praktek mawon. Nggih, sing langsung jejeli wis langsung ngono mawon nggih. Terus yang kegiatan lain saya ibu selain saya di Puskesmas Mojowarno, saya praktek di Geraha Tumbuh Kembang yang punyanya Bu Retno itu, ya, saya praktek di situ. Tapi saya hanya Sabtu saja. Kalau dulu seminggu 3 kali saya sudah ngatasi waktunya, cuma Sabtu saja. Terus saya juga alhamdulillah pulang kota Depok ya, meniduk kalian bisa ada. Terus ya seperti ini, narasumber seperti ini, tapi panjangnya tuh pengen anggap apa kayaknya. Terus ini saya surveyor juga akreditasi Puskesmas. Itu sudah cukup ya perkenalannya. Intinya ilmu perpentilan guys, pengalaman memiliki mau paham. Saya sampai saat ini jadi lah ini Bu. Pak alhamdulillah kita lebih guys Bu. Ya. Nah, Bu, kenapa sih kok ASI hubungannya dengan stunting? Jadi ini Bu ya, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi melihatnya jangan hanya pertumbuhannya saja Bu. Mbak ini dia stunting Bu. Saya ngomong harus stunting. Oke Bu. Oke. Saya stunting nggak Bu? Stunting. Boten. Saya stunting ya. Stunting sama stunting tidak sama. Kalau stunting itu perawakan pendek. Oke. Tapi perkembangan saya tidak terganggu Bu. Kalau misalnya saya pertumbuhannya terganggu, perkembangan terganggu, saya nggak bisa ngomong seperti ini di depan panjenengan. Ada yang untuk kelopar, cengok, nah, ini jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis. Kronis itu lama. Selain kritis, dia nanti baca kiasi. Sisanya kronis Bu. Berkembang di sini salah. Maksudnya di sisi kritis anis ono gak apa-apa. Sebagai apa mbak? Pulau ya. Jadi kronis itu lama. Sejak dalam kandungan, ya sejak ibu hamil, bisa malah sejak remaja. Yang saya remaja kita sekarang banyak ibu hamil muda yang resiko tinggi. Kenapa? Hipertensi, diabetes. Karena pola makannya nggak bagus. Coba wes jenengan aja. Anaknya lek ulang tahun senengane ngajak ngebosi koncone nang roket chicken, KFC, pizza hut, apa nang warung sego pecel. Gak pernah kacau. Ya gitu. Nah itu yang nggak seimbang tadi ya, Bu. Yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar. Nah itu tadi. Kalau tinggi badannya dan panjang badannya di bawah standar. Saya ingin bertanya, bedanya panjang badan sama tinggi badan apa?
ukurannya terlentang atau tidur. Kita bayangkan tadi. Kalau tinggi badan untuk anak usia 2 tahun dan ukurannya berdiri. Ya kan ya? Oke. Nah, ini. Terus penyebabnya apa? Saya langsung fokus di sini karena sesuai materi saya. 60% anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu apa, Bu? Hanya ASI saja, no support, ya. Nah, oke. Kemarin bulan 11 ya, Bu, yang di PKK provinsi ya. Di bulan November itu saya mendapat mandat dari PKK Provinsi Jawa Timur untuk menciptakan buku ini, Bu. Jadi buku ini Bu Yuni Gambar. Buku satunya. Nah, ini saya diundang sama beliau untuk menjadi narasumber mensosialisasikan tentang buku camping asik yang gambarnya di depan ini tadi. Nah ini. Jadi kenapa panjenengan sekarang diundang di sini? Karena panjenengan akan dijadikan camping asik. Camping, kader PKK pendamping ASI eksklusif sampai di tingkat desa, dusun, RT. Pokoknya sing duwe seragam PKK kudu dadi camping asik. Kader PKK pendamping ASI eksklusif. Nyata nggih, Bu? Di bulan November saya jadi narasumber di PKK Provinsi Jawa Timur, terus saya diundang di Pasuruan, di Ngawi, terus sama terbudirin. Bu, kemarin saya ditanya sama teman-teman PKK Provinsi Jawa Timur, Jombang wis piro sing camping asik. Wong pencipta buku dia tekok Jombang, narasumbernya tekok Jombang, aku langsung maju lan berdiri, Bu, isin aku. Ayo, Bu, bulan piro Mbak Juni suwe. Wes tak sempat Bun, saya gitu. Terus jadilan hari ini ya Bun, nanti dino ini tak bau gede PKK Kabupaten Jombang. Yes, tidak menerima job lain. Nah, ini Bu, akan saya jelaskan jadi pendamping ASI eksklusif itu piye. Buku satu isinya apa ae. Ngoten nggih. Nanti di lembar pertama jenengan akan melihat ini. Bu, jenengan kersani sendok burine Bu ayo niki Bu. Jomplang banget Bu. Niki kula niki. Mari masih petik-petik wayu dawur putih kaya ngono. Aku kene kok butuh sing tampil berburi lho aku. Dadi kan ati sing nang kula nggih. Nah, niki kula di puskesmas bantu seorang ibu kontrolkan ada PSC pos natal camp 5 hari kan ada PSC itu pasti Bu, saya itu selalu keliling pagi gitu saya keliling enek wong duwe bayi Mbak bawa support Pak bawa support mesti saya tanya gimana menyusuinya nggih sampun napa nggih sampun medal pon lecet-lecet nggih pertama tok ditambahi super mboten aku tidak percaya langsung tak jawab saya ada ruang khusus di depan itu sambil ngantri nunggu dicelungi langsung tak praktek menyusui ruwet kabeh dari sing bener tidak ada yang betul terutama posisi pelekatan itu salah di dua ini efeknya apa asine sing metu koyo PDAM lentur orang kayak sini cuy sing semburannya kan terus akhirnya ngomongnya gak kosong Bu mengikat kedua sampai panas kendal pulau itu ganggu sampai roh 1 jam bayangnya dimpun 1 jam
mulang apik-apik kok niki bojoku lek kok gone. Ngono lho. Kita kan yo nyak. Oh. Jadi kan protokol. Ya Bu. Jadi gitu Bu. Nanti kita akan praktek sebenarnya itu kayak apa gitu ya. Jenengan yakin, saya yakin jenengan bolak-balik ada sosialisasi dan ulangi om puskesmas. Tapi bolak-balik ulangi. Iya enggak? Biar gak enos saiki yo pancet gak enos. Perkoki boleh gak di? Berarti kan gak dipraktekno banget boleh isi mau mari bayi nanti dipraktekno ngoten lho, nggih. Nah, pun ini isi bukunya. Kata pengantar nih yang udah mau mikir juga kata pengantar itu belum. Yes. Terus ini langkah-langkahnya. Kader PKK melakukan pemetaan 10 rumah di sekitarnya dengan mendata jumlah ibu menyusui. Gak usah kakek, gak usah mulut-mulut sak dusun, tambah rasa-rasa budak. Sak RT rasa-rasa budak kok apa meneh sak dusun. Wes sekitar 10 rumah ke kanan, 10 rumah ke kiri, 10 rumah ke depan, 10 rumah ke belakang. Alhamdulillah orang beri kali yang sama. Wes jadi kali mana sampai kiri so bersyukur sampean ya. Saya mau mulai beri kali yang sama. Tambah baru file ngarep mau gede, guri dalam sawah sebelah kuburan Mbak Ulfa itu. Tambah sopo kata saya dicabai. Nah Bu ini ya 10 aja. 3 lagi. Sampai sesuai gambaran dan para sama nek nyambangi bayi mas bayi ini umur 1 bulan percuma tak berguna. Langsung Bu begitu perlu gambaran langsung karena hari pertama kedua ketiga ini masa-masa belajarnya sama-sama belajar ibu belajar nyusoni bayi belajar nyusu bayi ditungi jempol ibu macamnya jadi belajar nyusu wajar iya lek mati kadang belajar ini langsung rombone ngoten lho nggih jadi kudu sabar. Yang kedua ibu menyusui yang sudah terpilih didampingi dan dipantau oleh kader PKK dari awal menyusui 0 bulan sampai dengan 6 bulan. Makanya dinamakan ASI eksklusif. Bu Yuni boleh berlowing amarane mau menyusui gak nanti ada masanya. Lek sakulan wis berhasil sakulan pisan. Gitu ya. Ada bukunya. Melakukan kunjungan rutin, mencatat dan melaporkan hasil pendampingan nanti ada bukunya di belakangnya ya. Sebagai petunjuk, jadi aku ngene wong ini lek dikon pendampingan orang tiga ibuku saku sing isine posisi bener piye sumpah lali. Jadi akhirnya di dalam sini sudah ada bukunya. Ini tugasnya. Tugas kader PKK pendamping ASI itu memantau kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir. Kenapa Bu Nyon Sewu? Kematian ibu di Kabupaten Jombang itu yang pertanyaan adalah ibu nifas. Kan ada AKI namanya ya, angka kematian ibu. Yang kita khawatirkan kan hamil sampai melahirkan, mati pas bayi, mati pas hamil. Ternyata yang banyak adalah yang nifas. Makanya fungsinya panjenengan pendampingan ini yang pendeloi wonge pucat kagak. Kenapa kok pucat kula niku suwon-suwonan sampai kelinjangan. Dan didampingi diarahkan ke puskesmas Bu. Gitu loh, ya. Jadi sambil memantau tensinya minggir nopo. Kan sekarang ada potensi itu di posyandu gitu. Lah nggowo tensi oleh jenengan tensi oleh sing gak oleh sama nubles sing gak oleh. GDA gak oleh, tapi tensi boleh kok saiki tensi digital banyak. Ngoten nggih. Jadi itu pendampingannya tidak hanya ke bayi tapi ke ibunya juga ke ibunya. Ditangleti, Mbak, asinya sudah keluar. Rasanya tasik kemudian atau tukang boten. Coba dipencet, Mbak. Coba diajari pijet. Nanti keluarnya seperti apa. Ngoten nggih, nanti kita praktekkan. Nah, ini tugas-tugasnya. Dia menjelaskan APIS, pijat oksitosin dan lain-lain. Nah, ini manfaatnya nanti di buku. Nanti saya share ya bukunya nggih. Wes sampean maca dhewe sing ngene-ngene iki yang penting Bu Yuni yang prakteknya saja. Di dalam sini sudah lengkap. Ingat, susui semua bayi, biarkan bayi melepas sendiri dari payudara ibu saat bayi sudah kenyang dan mendapatkan ASI akhir atau lemak. Jadi ojo oleh empenge gak boleh. Nggih, gak boleh empenge itu ya. Nah, terus posisi. Nah, sekarang Bu akan
jimu apa mana kalau sepeda saya kok omah belas yes wot berdalan ya kan kabur makanya saya bikinkan lagu kepala lengan praktek kita Bu ya ini yang posisi nanti kita jenengan dalam posisi duduk toh apa sampai turun semua ya sampai tidur ya Bu ya tapi harus turun begini loh ya pakai anak Bu jenengan biasanya menyusui itu bayinya begitu lahir brosot di bedong boten apa mesti di bedong ditangkap diri dia berkorban duduk barang itu biasanya kan ngeten ibu ibu wedok ngeten ya Bu, bayi ini biasanya ngeten toh mari adus dibuat dahin belum dibuat dong anaknya sampai ketip ibu iso ngomong motong kelipan goblok men motong kelipan anaknya mikirin aku nggak nunggu salah buah aja ya kamu mati nih nunggu kita Pak
salah, posisi yang salah. Pertama kali posisi yang itu sudah menentukan keberhasilan menyusui, nggak berhasil. Jadi kudunya dibedong, dibuka, selondong tangan dilepas, selondong kaki dilepas, terus kepala taruh di antara siku dan pergelangan tangan. Makanya baru-baru kali dengan kayak ngapalno, dok siku pergelangan berarti di sini, bukan di sini. Kepala, badan, perut, lengan, lengan, tak wope. Ibu, lo pas non bayi ini gayanya, mulutnya ini pas, susunya lepas kayaknya. Bayi ini menghadap begini, berarti ngobrolnya suka kelak. Badannya sampai sini nih, Mak. Makanya posisinya begini tadi bayinya susunya kan gini, gini nih, ya. Oh, monggo Bu, ibu menyusuinya monggo. Praktekannya betul. Kepala, tangan ini ke badan. Bu, langsung biasanya bayi begini dulu nggak apa-apa, begini dulu nggak apa-apa. Ya, biasanya kan mesti gini sih. Ya, bahannya kan kayak biasa ya, gini sih. Terus tangan bayi arahkan ke belakang begini dulu. Susu ini dulu, ini susu ini ya. Ya. Terus ini kan menghadap ke atas. Nah, langsung tangannya ibu, kalau bantu jangan baginya ya, tangannya ibu yang dibantu gini. Ini nempel nempel perut, tangannya dengan ke arah perut gitu. Nah, ini masih ke atas, masih terlalu ke atas. Kepala harus ditekan-tekan begini tadi kepala. Nah, pun maju. Nah, pas susunya badan. Terus kan goceki susu nih payudara, badan dingin atau dingin ini namanya menggunting atau gini. Jadi harus disangga semua becek. Bu, setiap kali saya praktek atau ada di puskesmas gitu ya, ibu, mesti masih odulai becek, mesti saya nyok ini jek pentilnya ini, jek areolai padahal jenenge susu payudara semua yang nempel di dada kita. Jadi tangan ini gerayai sampai ini sopel gini, ya. Terus dipegang dimuncuno ya. Lalu kesini, kaget di tuwilman doa beda bayi. Begitu bayi ditoel, biar reaksinya Bu. Nah, bayi siap menyusu, tuwil boleh gitu, mana? Tuwil gitu kan? Terowongan bapak nih ya. Bon, jenengan toel tuwil begitu mana? Gak oleh langsung benernya kan gak oleh Bu. Yang saya begitu toel, begitu begini ya. Toel mana? Langsung bener gini gak boleh. Kalau langsung bener pasti hidungnya nyungsep ke payudara. Dan area atas yang masuk mulut bayi itu salah. Malah sepanjang menyusui mbok ning gocek ini ya wedi nyungsep. Gitu kayak sampean. Jadi megangnya begini, begitu toel. Toel, kan nggih? Memasukkannya dari arah bawah. Ini saya buat dari arah bawah gini. Nah, payudara, areola, baru puting pun. Nah, dengan sendirinya begini. Nah, dengan sendirinya hidung menjauh dari payudara. Betul, coba sih. Coba ngobrol, kok praktek, nama pengennya. Buat jadi terus, buat cukup. Buat monggo coba dipraktekkan. Kepala, badan, perut, eling-eling ya Bu. Lek burung nempel dieling-eling. Kepala, badan, perut, lengan, tangan di bawah lengan. Lengan itu masuk ikan lali. Kepala, badan, perut, lengan. Sudah seperti ini tangannya kan dengan fokus di. Nah, pun caranya buat jadi huruf C. Nah, lah mesti kata mesti ngapain Bu, mesti nyadar doa lewat atau kayak berputing. Padahal harus semuanya dari bawah semua. Nah, terus dimunculnya ya. Terus ditopelkan lambene. Nah, mana? Terus dilempir. Nah, betul dari bawah. Jadi kalau langsung lep dhuwur. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dari mana? Dari Jogoroto. Terima kasih taruh ya. Ini
Nah, ini Bu, ini posisi menyusui yang paling benar. Sudah saya kasih contoh. Jadi ibu menyusui yang benar adalah bayi yang ke arah ibu. Bayi yang ke arah ibu. Lek ente wong menyusui kok mungker-mungker ini. Nah, ini mengganggu refleks oksitosin. Refleks oksitosin itu di sini, di pundak sampai di punggung sini. Nah, gitu. Ya, makanya terus ASI ini gak banyak keluar karena refleks oksitosin itu yang menentukan banyaknya keluarnya ASI. Makanya oksitosin itu disebut hormon cinta. Cinta butuh kehangatan. Bokne kompresor banget payudara nih. Ngombe anget dari apa? Salam gawe no kacang hijau. Dudu-dudunya loh Bu. Selama ini apa sih jadi kok dudunya? Yo kacang hijau nih. Dia protein nabati. Terus duwe kurma telu disuwir-suwir joki banyu anget. Duwe madu, ngombe madu anget. Ngoten. Jadi untuk refleks oksitosin untuk pengeluaran ASI supaya banyak, kudu mau hormon oksitosin. Oksitosin itu tugasnya mengeluarkan ASI. Tapi nek kepengin produksinya yang banyak, produksi itu rasanya kok kayak ngoten niku lho nggih. Rasanya niku itu kita harus mau yang namanya hormon prolaktin. Prolaktin tugasnya memproduksi. Lek oksitosin tugasnya mengeluarkan. Bu, ada yang tanya begini. Bu Yuni, walaupun dikeluarkan tidak di bahasa yang saya DPF gitu loh ya. Nah, menyusui secara langsung nih loh. Kita pumping, power pumping. Boleh nggak Bu Yuni? Saya selalu tanya, kerja nggak? Boten. Kalau tidak bekerja, nggak usah power pumping. Bu, beda. Saya tuh kalau merah itu dapatnya cuma 20-30 gitu Bu. Tapi saya tuh makanya nggak pede. Apakah yang keluar dari payudara saya itu ya 20-30? Saya jawab no, tidak. Allah itu maha segala-galanya. Setiap hari ASI yang keluar tidak sama, sesuai usia bayinya Bu. Jadi per hari ini nggak bodoh Bu. Anak umur sehari, 2 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan tidak sama kandungan ASInya. Anak sehat, anak sakit tidak sama. Makanya dimingi langsung karena sesuai dengan kebutuhan hari itu saat itu. Dan kalau sudah masuk freezer, dikenoe melalui dot Bu, itu sudah berkurang nilai gizinya 30% karena proses dari pembekuan, pencairan, penghangatan, lagi mlebu lambene dan memasukkannya kan pakai dot Bu. Pakai dotnya begini. Pakai dotnya begini Bu. Nah, Bu, ini apakah ada dekapan Bu? Tidak ada dekapan. Tambah lek wis gede nek diturunno ngene, terus iki dimekno ngene. Ada kasih sayang di sini Bu? Tidak. Jadi memberi ASI itu tidak hanya sekedar memberikan ASI, tapi mengasihi. Kalau kepingin anak kita cerdas hanya 3 Bu. Nutrisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nur Amalia, nutrisi ya, gizi seimbang tadi. Stimulasi umure sakira wayahe cilubah, wayahe dikai durinan apa itu namanya stimulasi. Dipegang, dicium itu namanya stimulasi ya, diraba. Yang ketiga adalah kasih sayang. Dipeluk. Makanya tiru ilmu teletabis itu. Apa teletabis itu ilmunya? Jadi ada 3 kalau ingin anak cerdas: nutrisi, stimulasi, dan kasih sayang. Bu Yuni, hasil pumpingnya tadi cuma 30, tapi kalau dikasihkan secara langsung apakah lebih? Karena tadi kuasanya Allah ya Bu, sudah bisa hormon di tubuh kita itu. Kalau yang menghisap anak bayi, yang 2 ini hormon yang bekerja, yaitu hormon oksitosin yang mengeluarkan ASI dan hormon prolaktin yang memproduksi ASI. Nyuwun sewu semuanya udah nikah ya. Kalau yang menghisap laki-laki dewasa, yang keluar adalah hormon endorfin, hormon bahagia. Sama kok paling gak pati bahagia sih? Perlu dicurigai gitu ya. Kalau ini suara aku belas saya baru
Ya saiki, biar enggak. Jadi gitu Bu. Makanya nggak boleh diwakilkan dengan apa tadi pompa. Saya selalu gitu. Saya selalu menyarankan untuk fresh milk. Saya bekerja Bu ini. Bekerjanya berapa jaraknya dari rumah? Apakah di tempat kerja setelah diperah iso ngetokno mulai? Oh bisa Bu ini. Nanti biar di bosing dok masuk njupuk asi perahnya digawa mulai. Gitu. Jadi nggak usah dimasukkan kulkas. Fresh milk aja. Itu jauh lebih bagus Bu. Kasih lewat dot saat ditinggal bekerja. Begitu di rumah DBF terus langsung diminum secara langsung. Supaya tadi dapat apa tadi? Nutrisi, stimulasi dan kasih sayang itu terutama. Nah, ini gepon ya. Jadi posisi yang paling benar adalah seperti ini. Nah, bagaimana dengan posisi duduk yang sudah dipraktekkan yang Bu Siti Asmane? Bu Siti Maulida dari Jogonoto. Kalau ingin yang posisi bersandar, bagaimana? Ada yang celonoan buat ya? Ayo Mbak Rena celonoan mesti Mbak Rena ini. Orang tokokan ya kan? Saya kenal beliau berdua karena dari Mojowarno, dari Kecamatan Mojowarno, Besti kita ya. Burung ini saya bawa dulu ya. Ayo Mbak. Ada bantal tidak ya? Bantal kursi lapor itu tidak ada ya? Tidak ada di kursi. Nah, ayo Mbak. Sama Bu nyuwun saya buka meja Pak Bapak ya. Mana sama tak kelihatan celonan itu tak tahu buka meja. Ayo buka meja Pak. Kau pakai ini ya Mbak Rena. Mana bisa? Oke. Iya. Mbak Roni kesini Mbak Roni. Mbak Roni kami anak berbulan bojo. Mari ngurut jadi bojo. Ya. Nanti sendelnya ke arah sini. Jadi Mbak Rena arahnya ke sana kakinya. Oke. Mbak Roni yang saya mau di sini. Yang saya mau Bu. Karena Mbak Roni berperan dari tembok. Jadi mana Perono? Mbak Roni pada Perono ke sana. Kan tembok Bu. Nah, sebut. Lo berhenti tembok itu ya masih ada. Oh tembok logo, tembok itu nyadar. Oke. Ngerekan ini Kak Roy. Mantok yang berbuyuni. Ini efeknya tembok. Bayangkan ini tembok ya Bu. Atau pinggirannya dipan. Nah, ini Bu menyusuinya. Ini Mbak. Iya, Bapak silakan. Bu, yang saya Bu. Pada waktu Ibu menyusui, posisi kakinya bersandar begini. Ini lihat Bu kakinya begini. Ini udah capek. Kudu dikai bantal atau goleng. Saya dikai bantal atau goleng, bukan di sininya. Nah, bukan di sini Bu, bukan ditaruh di sini bantal atau golengnya. Wes biar bisa membayangkan ini etoknya bantal, ini etoknya bantal atau goleng ya. Tidak ditaruh di sini. Gak didelek ini. Mergolek bantal sama delek pangkuan pasti. Bokongnya tadi terus langsung didelek di bantal. Ya kan? Pasti. Terus boknya sing mungkernya. Ya enggak? Ini mengganggu prolaktin dan oksitosin. Makanya pengeluarannya titir badan terus mencuri ini. Karena salah posisi itu. Harusnya bagaimana? Tetap bersandar plek. Ini dikasih bantal. Tembok bantal dari buamil. Oke? Terus bantalnya ditaruh mana Bu Yuni? Di sini. Nah, etok-etok ini ya. Seadanya kayak bantal boleh. Nah, sudah ada. Nah, begini Bu. Jadi bantal atau gulingnya dideleni sore dengkul. Ini kalau membantu Ibu menyusui posisi bersandar. Nggih, sender banduk tembok, banduk kursi, banduk dipan seperti ini. Jadi duk ini. Nanti sama tanya, Mbak enak mana? Enak di pasti jawabannya enak yang ini. Gak pegel soal Ibu. Diganjel. Pun nggih. Ini kalau posisinya bersandar. Terus bersandar Bu operasi. Mbak ini perlu operasi. Nah, lihat Mbak ini operasi. Mbak Roki berperan jadi suami. Menghadapi Rona Mbak Roki berperan jadi suami. Nggih. Mbak Rena maju sedikit. Posisinya reclining itu setengah bersandar.
nggih suami ten mriki Mbak Rek. Etok-etoke niki padha-padha dhuwure dipan, nggih padha-padha nggak dipan. Mbak Roki posisinya itu merangkul. Nah, terus Mbak Bu, posisinya reclining setengah bersandar seperti ini. Jadi bener, sampai nyusoni ya, nyusoni. Bu, ini kan habis operasi. Yang dibedakan sininya. Nah, ini dong kan sakit makanya nih. Lihat posisinya bayi itu nggak kena bekasnya jahitan sama sekali. Ada di atasnya. Lah seperti ini. Nah, ngeten. Nah, terus sampai bersandar saya enak, saya kayak bojo wong wis ngene. Nah, begini Bu, nggih. Wis ngene kok ngrangkule balik gerut-gerut ngene. Nah, tahu dipijet itu enggak pendek. Wah, itu asinya keluar banyak Bu. Karena apa? Ada support dukungan dari suami. Hormon bahagianya keluar. Gitu. Dadi libatno Bu. Aja kok bojone bayi Pak nek kok ngado, ayo ojo. Nggih, dilibatkan. Ngono, nggih. Bu, oke. Dari suami dari tembok pun lulus. Siap salah ya. Terima kasih Bro X sudah selesai tugas dengan Mbak Rena belum selesai. Sekarang posisi tidur Bu, nggih. Mbak geledah apa dulu. Posisi tidur kepalanya benar. Hati-hati, awas enggak. Nah, miring ke sini, miring ke sini. Nah, miring ke sini. Sudah, Bu. Jangan pakai bantal untuk kepala bayi. Pakai bedong atau selimut atau jarik atau selek, nggih. Saya tak lempit ya. Oh, bensin tujuannya kurang 5 menit. Ya. Mana posisi ya. Soalnya posisi sama kolon memang ya Bu ya. Tidur. Nah, Bu tidurnya Ibu miring begini, nggih. Bayangkan ada bantal di sini untuk Ibu ya. Bantal tangan. Karena kalau hanya tangan begini Bu, itu luar biasa. Tangan gini. Ini cepat gerindingan Ibu ya. Gerindingan dan cepat keju, capek. Ini kalau ibunya merasakan nggak nyaman, asinya nggak banyak keluar. Jadi bantal tangan bantal. Terus ini meletakkan bayinya, ini bedongnya Ibu. Nah, dimiringkan bayinya, mulutnya dipasno dengan payudara Ibu. Lemparan ke atas, ditambahi atau dilepet lagi begini. Nah, begitu masuk gini ya. Ini tangannya Mbak gini. Nah, nyungsep ini Bu yang ditarik itu bukan badannya, bukan apa-apanya, tapi bedongnya atau bantalnya bayi yang dari bedong, selimut dan lain-lain ini yang ditarik begini. Nah, begitu ditarik pasti hidung bayi ini akan menjarak begini. Kok jadi nyungsepnya saya ukuran payudara kan ada 32, 42 darahnya. Nah, semakin 48 itu kan jadi nyungsel kayak gini kan Bu. Nah, ini ditarik begini, tangan Ibu ngerangkul bokongnya bayi dipenek nang arah perut supaya hidungnya menjarak dengan payudara. Seperti ini. Sampun nggih Bu nggih. Jadi kita olahraga ini tapi blok biasa. Begini. Oke, sudah? Ya, terima kasih Mbak Rena. Tepuk tangan dong untuk Mbak Rena. Seperti ini ya Bu ya. Ini nanti di buku ada. Di buku saku ada semuanya. Nah, ini caranya tadi, nggih. Kesalahan menopang payudara nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Ini kan bukan dengan payudara. Nah, ini tadi Bu cara memasukkan. Jadi mlebokno
Nah, mulut bayi terbuka lebar. Bibir bawah dowe. Jadi sing nduk kene kok dowe berarti dek asing dari biyen. Nek nduk kene kok kecucu ae. Oh, syukur banget. Ya. Anu dagu mompak. Dagu itu tidak hanya menempel tapi mompak. Mompak payudara dagunya, ya. Dagu menempel dan memompa payudara. Pipinya mengembung. Kalau seperti ini harus jelas salah kabeh, pelekatan salah, posisi salah, ya. Nah, di buku ini Bu, ini saya di buku panjenengan, di buku sakunya. Nanti silakan di-share di jambarnya. Ini ya, tanda bayi Bu, ada kalau bayi cukup ASI, kenaikan berat badannya sesuai KBM, kenaikan berat minimal, ya. Kalau bayi kurang, buang air kecilnya 8 kali sehari, ya. Kalau bayi kurang ASI, kenaikannya jelas kurang dari KBM. Makanya kalau ada yang 2 minggu kok lahirnya 3 kilo, 2 minggu jepet 3 kilo, 3 kilo pasti salah menyusunya, pasti. Wes pokoknya posisi pelekatannya itu sama deloi, menyusunya sama efektif apa enggak? Wes menurut ujian ya. Terus cara merangsang refleks oksitosin, Bu. Ayo bareng-bareng mijet susu. Ayo susunya ditokkan. Ngeten nggih. Jadi cara yang pertama apa ya? Cara apa? Bu, cara pertama, Bu, aku cek ngaku biasa. Saya sama Bundari itu solver terpentilan, jadi langsung paham oleh itu praktek itu beliaunya ini Bun, ini saya terima kasih Bundari ini bagian ini. Bu, caranya ini ngeten nggih, disonggo payudaranya dibuka ya. Saya kira-kira ini caranya. Jadi tangannya mengepal begini, ya. Dari bolak-balik Yuni ngomong, namanya payudara itu semua yang nempel di dada, ya. Caranya begini, Bu. Seret, ya, diurut seret, diungkil. Ini pasti nanti tes lagi, seret, diungkil. Itu cincinnya ya. Cincinnya dibeginikan ya, nah dibalik ya. Nah, ini cara yang pertama. Yang pertama itu ditarik putingnya dulu, ditarik ya. Pertama tarik puting, putar kanan, putar kiri. Lagi tarik puting, putar kanan, putar kiri, persis golek frekuensi radio. Dia sama putar-putar nanti kalau radio wis mulai ya. Itu merangsang refleks oksitosin supaya asinya banyak keluar. Terus yang kedua, Bun, nyari ya. Tadi caranya nah ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yang gampang biasa dari atas ke bawah, dari atas ke payudara areola, dari bawah ke areola, dari bawah ke areola. Nah ini cara yang ketiga itu saya dan panjenengan semua praktek pijat ya. Begini yang gadul itu ya. Tangannya begini, ayo begini gue. Tangannya ini ya Bu, ini ya. Temukan di dada ini ya. Kita ke bawah dulu, jadi dari arah luar dan arah dalam. Sekarang yang dari arah dalam atau ke bawah, ya. 1, tangannya lihat ya, ya. 1, 2, 3, diungkil, 3, 4, diungkil, 4, 5. Rasakan semuanya kepijat payudara. Jadi ini tok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disuwonggo, ada bungkuk. Biante gas. Wacana ngono, ora dilepas lho, Bu. Bu, bukan dilepas lho ya. Nek dilepas kan dilepas ini. Itu bener-bener saya biante kalau bahasa itu ya. Ayo balik kok kuabe. Belajar banting susu ya. Ayo. 1, 2, 3. 3 itu ini loh. 3 itu cekel kene, ini cekel kene barang. Kok. Ayo balik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai penumpang ya. 5, 6, 7 bungkuk, 8 banting ya. 8 itu banting ke bawah. Saya kira ke atas, terakhir ke atas ya. Ke atas itu hitungan ketiga ketemu. Ini
1, 2, 3. Ketemu nih dok ini. Mbak Indah salah. Ini kudu siji-siji ya. Ini Bu. 1, 2, 3. Dipijet bener ya. 4, 5. Tangannya enggak? 5, 6 di sisi. 7 ketemu kabeh. Bungkuk 8. Oh, bapak ya. Bu, 15 kali ke atas, 15 kali ke bawah. Ya, itu caranya ben banyu susunya metune wakeh. Paham ya? Oke, ini yang tidak oksitosin oleh orang lain. Enggak usah. Wes. Menyusui berjalan baik jika ini ya Bu ya. Bayi menyusui setidaknya 6 sampai 8 kali dalam 24 jam. Jadi di 24 jam pertama itu paling gak ping 8. Makanya kapan buka 2 jam setengah terbuka. Belajar apa belajar ya Bu ya. Buang air kecil setidaknya 2 sampai 6 kali. Buang air besarnya setidaknya 2 sampai 4 sendok makan setiap 24 jam. Tadi ancene bayi baru lahir, itu ancene nyenyak. Gitu. Justru pipis Bu normal, pipis dalam 1 hari umur sedino pisan. Umur 2 dino pindho, pipise iki, pipise. Dadi nek arek umur 2 dino kok punya pindho normal. 1 hari 1 kali, 2 hari 2 kali, 3 hari 3 kali, 4 hari 4 kali. Lepas menginjak kelima minimal 6 kali tadi. Dan BAB-nya harus sudah berubah menjadi rotok-rotok kuning kecoklatan. Makanya kan ireng telek gagak ya. Sak Jombang nonton gagak kabeh. Terus menginjak 5 hari baru berubah warna. Itu berarti sudah tercukupi asinya Bu. Betul loh. Jadi delok teko ambek teko pipis. Lek gelem nyendoke sendok ono lek gelem lek gak gelem yo wis. Ya. Ayo berat lah ini ingat ya Bu. Kalau dalam waktu 72 jam setelah pulang dari tempat bersalin, bayi harus diperiksa oleh petugas kesehatan. Ya, makanya disarankan untuk PNC, postnatal care. Ini yang tadi sudah saya ceritakan. Bayi buang air kecil kurang dari 4 kali setiap hari pada hari keempat. Ya, jadi mulai umur sedina bisa terdina itu tadi patokannya ya. Pada hari keempat atau masih mekonium pada hari kelima, ini kok jadi rekai berarti kurang asinya. Ngoten nggih? Oke. Terus ini di buku ya, ini di buku ini. Ini motivasi panjenengan untuk ibu-ibunya, ibu bahagia, asi lancar, bayi sehat itu motivasinya. Okay? Di buku ini ada semua. Lah, ini rapot ibu. Aktivitas kunjungannya begini Bu, bulan pertama ini ada hari pertama melahirkan, ini kunjungan minggu pertama ini Bu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Pertanyaannya seperti ini, sampean kalian jawab bisa tidak. Jadi kalian nyawang, kira-kira gampang agak buku camping asik niki. Oh, bujune jawab ini mesti gampang. Boleh akhir terus. Bu, apakah ibu menyusui kalian nyawang bisa? Lek misalnya tidak, ya lah ditulis tidak. Apakah saat menyusui nyaman? Takokno Bu, lek menyusui nyaman buatan. Niku luwur pendel kula. Berarti jawabannya tidak, ini berarti ada masalah. Nah, ini loh Bu. Lek akhir tidak, berarti masalah. Nah, ini apakah saat menyusui ibu membungkuk yang tadi? Oke. Nah, ini sampai lek pas moro itu kayak ngene iki tok nyatane ngene iki tok. Nggih. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kader PKK mulai dari kecamatan sampai desa. Bukune piye lek ketakno ya sembuh ya. Niku tak tahu ya wis Mas next Mas. Ya sudah bisa. Yuk next lagi. Nah, terus ini sudah sesuai ya, sesuai usianya. Makanya dengan Bu Rini nanti saya sharekan dengan ya bukunya terus di-share di grupnya udah. Sudah punya? Oh, sudah. Di pojok 4. Bu, ini ya Bu, loh tim penyusun Sri Wahyuningsih. Ya. Alhamdulillah. Terus Mas, terus sampai terlalu wangir. Waktu nentek soalnya sajane ku ada sing bae kecerdasan lan apa-apa wis pon. Bu,
baru. Kita bukan. Seperti pekerjaan baru, Bu. Sulit pada awalnya, akan lebih mudah jika terus berlatih. Makanya gak oleh disenangi belajar menyusui itu. Ibunya kok kudu rasa-rasa bondo, misalnya rasa jahitan cenut-cenut, dipaksa-paksa dia nggak usah dulu. Ya istirahat aja dulu. Oke, nanti habis istirahat kita belajar lagi menyusui. Jadi orang kok, susu larang, bulan itu suami apa? Jangan ini kok dan cumi-cumi. Gak oleh, tapi kan dulu jangan menyerah atau akan kehilangan semua manfaatnya. Lanjut, Bu, mawar putih di atas kursi. Harus semerbak dan mempesona. Berikan ASI pada bayi, karena hanya ASI makanan yang paling sempurna. Lanjut Mas, lagu terakhir, yaitu lagu tentang perpentilan. Ada Mas lagunya di situ? Bu, mungkin lagunya dulu surat terakhir Mas. Lagunya motivator kan jenengan PKK, nggih. Gawe lagune Pak ini kalau semerep Joko Tingkir Pembedawat. Semerep. Iki kalau Joko Tingkir Pembedawat bisa sampean. Lagune Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ayo podo jaga setampe, reksa hamil rutin iku penting. Melahirkan ayo di IMD, ASI eksklusif sampai 6 bulan. ASI eksklusif sampai 6 bulan. Ayo giatkan memberi ASI, karena ASI sehat dan bergizi. Memberi ASI eksklusif 6 bulan tanpa tambahan. 6 bulan tanpa tambahan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ayo dukung ibu menyusui sampai berhasil menyusui. Motivator ASI mendampingi, stunting bisa teratasi. Stunting bisa teratasi. Sehat? Yes. Stunting? No. Anak sehat? Oh, ASI? Luar biasa. Anak sehat, cerdas dan berprestasi? Harus itu. PKK mendampingi ASI eksklusif. Wow, keren. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum